Roy Suryo bersama tim TPUA hadir di gelar perkara khusus soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo klaim bahwa bukti soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Jangan gitu. Bersama tim pembela ulama TPUA, Roy Suryo hadir dalam gelar perkara ini. Roy Suryo hadir bukan sebagai pelapor maupun terlapor, melainkan ahli yang diajukan tim TPUA. Usai diperiksa, Roy Suryo klaim punya bukti-bukti soal ijazah palsu Jokowi melalui error level analysis. Ia juga menyoroti beberapa hal dalam gelar perkara khusus, diantaranya tahun pelaksanaan KKN, lembar pembayaran SPP, dan formulir registrasi Jokowi. Menunjukkan error pada bagian logo dan pasfoto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pasfoto wakil rektor. Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 11-17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Heri Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Mencotot itu keluar. Artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rizwan itu mengambil 6 perbedaan. Ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan keaslian ijazah Jokowi harusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena Puslapor sudah menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Pihaknya pun tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim Roy Suryo CS. Tidak kelihatan lagi, pas fotonya sandi lagi. Karena ini yang kemudian dipapar. Menurut Puslapor ini, jadi menurut mereka ini Puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, Puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Sementara itu, pelapor terhadap Roy Suryo terkait kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong, Ade Darmawan, kembali diperiksa penyidik Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu siang. Pemeriksaan ini, saudara, merupakan bagian dari penyelidikan polisi yang terus menggali keterangan saksi termasuk pelapor. Menurut Darmawan, jika nanti diperlukan bukti tambahan, dirinya akan memberikan kepada penyidik termasuk semua rekaman Roy Suryo dan tim pembela ulama saat mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, di mana saat itu ada unsur penghasutan. Mau ke dalam dulu, apakah ini ada pemeriksaan tambahan atau ternyata atau permohonan alat bukti lain atau seperti apa? Karena kan saya rasa sih kalau alat bukti formnya, cuman ya mungkin ini ada yang mesti diperiksa lagi yang golden key kita ya. Karena saya punya banyak saksi yang cukup meyakinkan untuk itu. Jadi mungkin ada pemeriksaan lagi atau tambah atau apa. Nanti kita lihat. Ada bukti tambahan Bang yang kayaknya formnya di situ. Lalu bagaimana jalannya gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan polisi yang memeriksa pelapor atau ahli Roy Suryo terkait kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Yogi Syahrevi. Asri, untuk saat ini ahli Roy Suryo juga telah dimintai keterangannya dan tadi juga mengungkapkan ada beberapa poin terkait sama ijazah, terkait juga dengan face recognition atau foto antara identik atau tidak yang telah dilakukan oleh preskon dari Barreskrim. Lalu seperti apa Barreskrim tadi menggali dari keterangan Roy Suryo?
Dalam gelar perkara khusus yang digelar di Barreskrim Mabes Polri hari ini, yang diakomodir begitu oleh penyidik Barreskrim Polri adalah mengkonfrontasi antara pelapor dan juga terlapor, yang dalam hal ini pelapor merupakan TPUA dan terlapor adalah Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Selain dikonfrontasi, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan juga pembuktian. Kalau dari pihak terlapor TPUA ini membawa 2 ahli. Yang pertama pakar telematika Roy Suryo dan juga ahli digital forensik Rismon Sianipar. Pihaknya dari ahli ini menyatakan setelah usai melakukan gelar perkara tadi dari pukul 10 sampai sekitar pukul setengah 3 sore, menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi pembuktian dari pihaknya kepada penyidik Barreskrim Polri. Pertama, Roy Suryo mengatakan bahwa telah melakukan error level analysis yang dimana ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau juga ada error pada pas foto dan juga logo di ijazah Jokowi. Kemudian pihaknya juga melakukan comparison atau pembandingan dari 3 ijazah yang mana ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dan tidak identik. Selain itu, pihak Roy Suryo juga melakukan face comparison dari foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi, yang mana menurutnya ini ditemukan ada ketidaksesuaian atau fotonya not match begitu. Kemudian selain itu juga dari Roy Suryo menekankan bahwa tidak adanya lembar pengujian, yang mana ini menjadi kunci ataupun juga hal yang penting dalam skripsi, dan di mana itu ditemukan tidak ada di skripsi Jokowi. Kemudian ia mempermasalahkan soal KKN dan juga lembar pengesahan, yang artinya dari TPUA yang juga membawa ahli ini memperkuat argumen mereka dan menyatakan bahwa skripsi maupun juga ijazah yang menjadi laporan di Barreskrim Polri, ijazah Jokowi ini mereka bersikukuh dan sangat yakin bahwa ini tidak identik atau palsu begitu. Sementara kalau dari kubu terlapor Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri ini sesuai dengan apa yang disampaikan mereka juga pada gelar perkara khusus hari ini. Mereka mengklaim bahwa semuanya ini masih sama seperti konferensi pers, dan yang ditekankan oleh pihak Joko Widodo dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan bahwa apa yang dilakukan oleh tim Roy Suryo sebagai ahli ini metodenya kurang tepat. Error level analysis ini kurang tepat dilakukan untuk pengujian terhadap dokumen analog. Melainkan ini hanya bisa dilakukan terhadap dokumen digital. Jadi ini yang menjadi argumen kuat mereka, dan mereka yakin bahwa apa yang disampaikan Barreskrim sebelumnya juga menjadi hal yang akan terus konsisten disampaikan oleh Barreskrim. Artinya mereka mengklaim bahwa ijazah Joko Widodo ini ijazah asli begitu. Nah, saat ini setelah dilakukan konfrontasi, keduanya setelah usai pihak pelapor dan juga terlapor, namun saat ini penyidik Barreskrim Mabes Polri masih melakukan gelar perkara lanjutan begitu yang dilakukan secara internal, dan nantinya rencananya juga akan memberikan keterangan usai gelar perkara khusus internal lanjutan yang dilakukan ini setelah selesai. Nah, selain itu polemik soal ijazah Jokowi ini tidak hanya bergulir di Barreskrim Polri saja, Juno dan saudara, tapi juga di Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan yang berbeda. Laporan pertama ini laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap Roy Suryo CS atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang kedua ini adalah laporan yang dilayangkan oleh 5 pihak. Beberapa diantaranya adalah Pradi Bersatu, kemudian juga ada pihak yang saat ini hari ini diperiksa, ada Darmawan, tadi diperiksa di Polda Metro Jaya pemeriksaan kedua kali. Ini melayangkan laporan atas dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, tadi diperiksa, didalami keterangannya oleh penyidik selaku pelapor begitu ya. Dan tadi Ade menyampaikan ia siap membawa bukti ataupun juga dokumen dan kelengkapan lainnya jika diminta lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya nanti. Dan ia mengatakan punya rekaman yang menunjukkan Roy Suryo ini melakukan penghasutan terhadap pihak begitu, terhadap Joko Widodo di Solo, di mana saat itu ia mendatangi kediaman Joko Widodo. Ini yang juga masih bergulir, jadi selain di Barreskrim Mabes Polri, ada juga di Polda Metro Jaya. Laporan yang berbeda, kalau di Barreskrim ini yang dilaporkan adalah Joko Widodo, tapi kalau di Polda Metro Jaya yang dilaporkan adalah Roy Suryo CS. Demikian, Juno. Baik, masih menarik untuk dicermati bahwa kedua pihak terlapor dan pelapor saling memiliki klaim bukti atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Yogi Syahrevi dari Barreskrim Polri.